Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Neil Osborn memanggil master bela diri ternama untuk mengobati anaknya. Namun semua yang dia panggil mengenal Harvey York dengan baik. Siapa saja mereka? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5985 sampai 5989. Chapter 5985. Mendengar ini, Neil Osborn menjadi marah. Apakah hanya kamu satu-satunya di dunia ini? Kamu benar-benar memiliki wajah, Harvey York berkata dengan ringan. Karena master seni bela diri lainnya hanya berlatih seni bela diri. Tetapi aku, merangkul semuanya. Jadi aku tahu semuanya. Hanya aku yang tahu betapa rumitnya situasinya. Mudah-mudahan, ketika aku berjalan keluar dari gerbang ini hari ini, kamu tidak akan menyesalinya seumur hidupku. Bagaimanapun, di dunia ini, semua bisa diobati, tetapi penyesalan tidak akan ada obatnya. Menyesalinya. Neil Osborn tampak dingin dan tenang saat ini. Tidak ada penyesalan dalam kamusku. Kamu menganggap dirimu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya di dunia ini. Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi dalam seni bela diri? Kamu adalah orang nomor satu di dunia. Kamu benar-benar tidak tahu bahwa di atas langit masih ada langit dan di bawah bumi masih ada bumi. Kamu tidak mengerti sama sekali. Aku dapat memberitahumu bahwa master yang aku undang secara khusus semuanya dari aliansi bela diri negara H, dan mereka semua adalah tokoh besar dalam seni bela diri dunia. Orang-orang ini mewakili puncak seni bela diri H negara. Hari ini, aku akan membiarkanmu membuka matamu. Jelas, Neil Osborn yang begitu percaya diri dan sombong, dia tidak tahan dengan kepura-puraan Harvey York di depannya. Hari ini, dia akan menamparkan wajah Harvey York tepat di depan semua orang. Pada saat ini, sekretaris Neil Osborn bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat. Wakil Presiden Osborn, seseorang ada di sini. Beberapa master yang kamu undang ada di sini. Neil Osborn mendengar kata-kata itu dengan ekspresi gembira. Cepatlah, suruh mereka masuk. Neil Osborn tidak menggunakan energi keluarga Osborn, tetapi dia hanya menggunakan koneksinya sendiri. Dia berpikir bahwa orang yang dia undang, meskipun bukan ahli top di dunia seni bela diri, tetapi mereka benar-benar mengagumkan. Dia tidak hanya ingin orang-orang ini menyelamatkan putrinya, tetapi dia juga ingin untuk menamparkan wajah Harvey York. Apa? Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Apakah kamu ingin terus dipermalukan di sini? Courtney Lloyd juga bangga pada saat ini. Dia melipat tangannya dan melirik Harvey York dengan sangat menghina. Yasmin Osborn tampak malu, tetapi Harvey York tersenyum, memberi isyarat acuh tak acuh, dan berjalan ke gerbang dan bersiap untuk pergi. Neil Osborn dan yang lainnya juga bergegas dengan cepat. Segera, di arah gerbang, seorang pria berjas putih hitam berjalan masuk. Saat dia melihat Harvey York, pria abadi itu tercengang. Setelah itu, dia bahkan bergegas, dengan ekspresi gembira. Master York. Mendengar gelar ini, Neil Osborn, Courtney Lloyd dan yang lainnya tercengang. Pasalnya pria yang muncul saat itu bernama Justin Walker. Dia adalah wakil presiden eksekutif cabang Longman Mordu saat ini. Dia tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kedudukan yang tinggi. Mengapa dia memanggil Harvey York dengan Master York? Harvey York mengangguk ringan dan berjalan keluar sesuka hati. Pada saat ini, wanita cantik lain yang mengenakan jubah seni bela diri muncul dari pintu. Ketika dia melihat Harvey York, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak sangat bahagia. Tuan Muda York. Mendengar namanya adalah Tuan Muda York, Neil Osborn dan yang lainnya tertegun sekali lagi. Wanita ini adalah Lane Naswell, dan dia berasal dari aula seni bela diri di Floodwell. Dia bukan hanya murid luar istana emas Floodwell, tetapi juga kepala instruktur balai seni bela diri. Terlepas dari status atau kekuatannya, di dunia seni bela diri, dia sangat menakjubkan. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah ungu dengan selusin murid di belakangnya berjalan masuk. Chapter 5986. Orang ini berasal dari salah satu tempat suci seni bela diri, penguasa gerbang surga saat ini, Pangeran Gibson. Sebagai penguasa salah satu tempat suci seni bela diri, dan anggota dari Dewan Aliansi Bela Diri Negara H, Pangeran Gibson telah menjadi pusat perhatian dunia seni bela diri negara H baru-baru ini. Ketika dia melihatnya muncul, Neil Osborn tidak bisa tidak menyapanya. Namun, Pangeran Gibson yang sangat arogan, tidak punya waktu untuk berpura-pura pada saat ini. Dia melihat Harvey York dari sudut matanya. Dan saat berikutnya, dia dengan hormat berjalan ke arah Harvey York. Tuan Muda York, mengapa kamu ada di sini? Melihat sikap Pangeran Gibson, ekspresi di wajah Courtney Lloyd dan yang lainnya langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa master yang diundang Neil Osborn melalui berbagai koneksi akan sangat hormat di depan Harvey York.
Harvey York tidak menyalahkan Pangeran Gibson dan yang lainnya, tetapi dia berkata dengan enteng. Bekerjalah dengan keras. Bantuan untuk Wakil Presiden Osborn jarang terjadi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan berjalan menuruni tangga. Pangeran Gibson, Lane Naswell, dan Justin Walker semua menurunkan tangan mereka di saat ini dan berkata dengan hormat. Salam Tuan Muda York. Otot-otot di wajah Neil Osborn melonjak liar, dan dia tidak bisa menahan diri berkata. Kalian bertiga, mengapa kamu memanggilnya Tuan Muda York? Apakah kalian mengenalnya? Tentu saja. Justin Walker berkata dengan bangga. Tuan Muda York adalah orang besar di Longmen kami. Aku bisa menjadi wakil presiden eksekutif, karena direkomendasikan olehnya. Aku juga mengenalnya. Lane Naswell tampak malu. Tuan Muda York adalah pemilik balai seni bela diri kami, dan dia memberiku posisi kepala instruktur. Aku juga. Pangeran Gibson memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Tuan York adalah saudara laki-laki tertuaku. Dia menyelesaikan kekacauan di gerbang surga kami. Tanpa dia, aku tidak akan bisa duduk di tempatku sekarang. Neil Osborn masih tidak mau mempercayainya, dan kelopak matanya melompat dengan liar ke saat ini. Lalu keahliannya. Justin Walker berkata dengan kekaguman di wajahnya. Saat itu, Tuan Muda York menamparku hanya dengan satu tamparan. Lane Naswell berkata dengan wajah sedih. Aku bahkan tidak bisa menghentikan Tuan Muda York saat dia memukulku. Pangeran Gibson menghela nafas lalu berkata. Melawan Tuan Muda York? Aku tidak akan berani, bahkan jika aku diberi nyali selama sehari. Apa? Mendengar kata-kata ketiganya, pikiran Courtney Lloyd dan yang lainnya benar-benar kacau. Dengan ini, hanya bisa dikatakan Harvey York benar-benar adalah master seni bela diri sejati. Pada saat Neil Osborn, Courtney Lloyd dan yang lainnya benar-benar merasa sangat malu, Harvey York sudah tiba di gerbang rumah sakit. Ramona Klein telah menunggunya lama, dan ketika Harvey York keluar, dia buru-buru keluar dari mobil, membuka pintu, dan membiarkan Harvey York naik. Harvey York mengambil sebotol soda dan membukanya. Setelah menyesapnya, dia berkata ringan. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ramona Klein menyalakan mobil, mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Harvey York, dan kemudian berkata dengan lembut. Seperti yang kamu harapkan Tuan Muda York. Masalah ini memang terkait dengan Sekte Bumi. Orang yang bertindak dan melukai Quincy Osborn sekarang telah menghilang, dan keluarganya juga tidak dapat ditemukan. Dan ada begitu banyak energi di Outskirt, bukan hanya Sekte Bumi. Aku menduga bahwa orang itu telah dibawa ke negara Warrior. Tetapi tidak ada bukti untuk saat ini. Apakah itu Amos Augustus atau Stefan Augustus? Harvey York berkata ringan. Kemungkinan besar itu adalah Stefan Augustus. Amos Augustus tidak mungkin untuk memainkan trik kecil ini. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata. Sulit untuk mengatakannya. Seperti kata pepatah, apa yang benar bisa saja salah, dan apa yang salah bisa saja benar. Mungkin, itu benar-benar Amos Augustus. Chapter 5987. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ramona Klein bertanya dengan ragu-ragu. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita akan segera mengetahuinya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela. Kita dapat dengan mudah menemukan ini. Setelah Neil Osborn dan Yasmin Osborn tenang, sangat mudah untuk mengetahui kenapa Quincy Osborn bisa terluka. Kita sekarang akan mencoba mendorong mereka untuk memeriksanya, dan mereka akan merasa bahwa kita dengan sengaja menyembunyikan kebenaran. Bagaimanapun, temperamen Neil Osborn. Karena itu, Harvey York tertawa kecil. Ramona Klein tampak aneh. Tuan Muda York benar-benar telah Neil Osborn sampai mati. Neil Osborn masih ingin melawan Master York. Hanya bermimpi. Ngomong-ngomong, bagaimana luka Quincy Osborn? Ramona Klein teringat hal lain. Harvey York berkata dengan ringan. Bukan apa-apa. Awalnya karena melihat ke Yasmin Osborn, aku siap untuk mengambil tindakan. Tapi Neil Osborn terlalu menghargai bulunya sendiri, dia tidak akan membiarkanku mengambil tindakan. Untuk saat ini, dia mengundang Pangeran Gibson dan yang lainnya untuk datang dan mengambil tindakan. Aku tahu kekuatan mereka bertiga. Meskipun tidak ada cara untuk menyelamatkan Quincy Osborn, itu bukan masalah besar untuk membantunya bernapas lega. Pada akhirnya, jika Neil Osborn datang untuk memohon kepadaku secara langsung, aku akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Jika dia masih tidak bisa menahan diri, maka tidak ada yang bisa disalahkan. Meskipun aku ingin mengambil keuntungan dari Sekte Bumi yang menjijikan, itu tidak untuk titik di mana aku tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dia. Ramona Klein berpikir sejenak dan berkata,
Tuan Muda York, jika Neil Osborn menyingkir, bagaimana dengan Sekte Bumi? Apakah ini akan membuat situasi kita lebih pasif? Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pertama, Neil Osborn pasti akan mengetahui bahwa masalah ini terkait dengan Sekte Bumi. Dalam hal karakternya, begitu dia mengetahui ini, bahkan jika seluruh keluarganya sudah mati, dia tidak akan pergi ke Sekte Bumi. Kedua, bahkan jika ada keadaan darurat, Sekte Bumi benar-benar akan berani mengambil tindakan. Tapi apakah itu Amos Augustus atau Stefan Augustus, mereka akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Jadi, tidak ada jalan lain. Ramona Klein berpikir sejenak dan berkata, ada tempat pelatihan seni bela diri suci di Provinsi Desert, Istana Carrion. Mereka tidak akan berenang di air berlumpur ini. Siapapun yang memiliki otak dapat melihat bahwa situasi di outskirts seperti tong bubuk yang akan meledak kapan saja. Orang-orang di Tanah Suci Seni Bela Diri, tidak apa-apa berpura-pura menjadi memaksa pada hari kerja. Pada saat seperti itu, siapa yang akan keluar dan mencari masalah? Mereka tidak bisa membantu Neil Osborn. Jika dia menyinggung Sekte Bumi, Istana Carrion tidak akan bisa hidup dengan tenang. Harvey York menganalisis situasi dengan jelas dalam beberapa kata. Jelas, sejauh menyangkut situasi saat ini, orang-orang yang memiliki kesempatan tertentu untuk menyelamatkannya tidak akan dapat mengambil tindakan untuk berbagai alasan. Dari sudut pandang ini, tidak ada batasan, dan hanya ada Harvey York yang bisa membuat tembakan secara terbuka dan adil. Keesokan harinya, setelah Harvey York sarapan, teleponnya tiba-tiba bergetar. Dari sudut pandang ini, tidak ada batasan, dan hanya ada Harvey York yang bisa membuat tembakan secara terbuka dan adil. Keesokan harinya, setelah Harvey York sarapan, teleponnya tiba-tiba bergetar. Setelah dia meliriknya, dia langsung terhubung, dan berkata dengan senyum tipis. Nyonya Howell, ada apa kamu menelponku? Yasmin Osborn, yang berada di seberang telepon, tercengang sesaat, dan kemudian menghela nafas. Sepertinya kamu sudah menebak bahwa aku akan menghubungimu. Harvey York tersenyum dan berkata. Kata secara langsung ke intinya, ada apa? Chapter 5988. Yasmin Osborn menarik napas dalam-dalam dan berkata. Pangeran Gibson dan yang lainnya, sudah melakukannya yang terbaik kemarin. Pangeran Gibson bahkan mengeluarkan obat rahasia gerbang surga untuk melindungi hati Quincy Osborn. Namun, mereka tidak bisa menekan energi dalam yang kacau di tubuh Quincy Osborn. Sederhananya, hidup Quincy Osborn telah diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Aku sudah memberitahu kakak laki-laki tertuaku untuk membiarkan dia mengundangmu secara langsung. Tapi dia terlalu mencintai wajahnya, dan dia tidak bisa menjatuhkan kehormatannya apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tahu, bahwa hanya kamu yang bisa menyelamatkan Quincy Osborn. Harvey York menghela nafas dan berkata, terkadang, hidup seseorang dapat ditentukan oleh satu pemikiran. Aku masih mengatakan itu, mungkin aku satu-satunya di dunia yang bisa menyelamatkannya. Kau bisa memanggilku saat kamu membutuhkanku. Aku pasti akan memberimu wajah Nyonya Howell. Harvey York mengubah topik sambil menstabilkan emosi Yasmin Osborn. Omong-omong, Nyonya Howell, kamu menelepon hari ini, itu bukan satu-satunya hal kan? Harvey York tahu sedikit tentang karakter Yasmin Osborn. Pasti ada hal-hal lain yang membuatnya menelepon dengan begitu sembrono, dan 80% diantaranya ada hubungannya dengan Longman. Kalau tidak, dia tidak akan berani membuat panggilan ini. Bahkan masalah Quincy Osborn disebutkan dengan santai. Tuan Muda York benar-benar bisa menebaknya. Yasmin Osborn diam-diam menyanjung di sisi lain telepon. Selain masalah Quincy Osborn, ada satu hal lagi. Aku khawatir aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikannya. Masalah apa? Harvey York sedikit terkejut. Apakah ada hubungannya dengan Longman cabang Outskirt? Apakah masih ada orang di Outskirt yang berani membuat masalah dengan Longman? Itu tidak mencari masalah, ini adalah proyek kerjasama yang dinegosiasikan sebelumnya. Suara Yasmin Osborn sedikit tak berdaya. Awalnya, aku sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden ini, tapi aku benar-benar tidak bisa keluar dari rumah sakit. Putriku, Kali Howell tidak memiliki pengalaman. Aku khawatir, dia akan tertipu secara tidak sengaja. Jadi, aku harap kamu akan mendukungnya, dan tentu saja kamu dapat duduk untuk memastikan kepentingan Longman. Mendengar bahwa topiknya adalah tentang Longman, Harvey York tidak banyak berpikir, tapi langsung setuju. Lagi pula, dia tidak ada pekerjaan dalam 2 hari terakhir. Lebih baik pergi untuk melihat cabang Longman. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 36 cabang di Outskirt, cabang Outskirt ditakdirkan untuk menjadi bantuan besar baginya di Outskirt nanti.
Tidak buruk untuk mengambil kesempatan ini untuk mengetahui latar belakang dan kekuatan Longmen cabang Altskir. Setelah mengantar Ramona Klein, Harvey York menuju Longmen cabang Altskir. Segera, Harvey York sampai di sebuah halaman kecil. Halaman ini seharusnya menjadi peninggalan dari zaman tertentu. Meskipun mencakup area yang luas, gedung ini hanya setinggi 2 lantai. Pada saat ini, di pintu masuk cabang Longmen, ada banyak mobil mewah diparkir, dan banyak orang yang terlihat seperti preman memegang spanduk dengan karakter besar seperti penarikan dan pengembalian dana. Ada juga orang yang berdiri di atap mobil, memegang klakson dan berbicara dengan gamblang tentang cedera serius dan kematian Quincy Osborne. Banyak dari orang-orang ini telah bergabung dengan Aula Seni Bela Diri Longmen cabang. Sekarang mereka semua ingin keluar dari Longmen dan ingin sepenuhnya memotong hubungannya dengan Longmen. Pada saat ini, gerbang cabang Altskir terkunci. Tetapi pembuat owner ini tidak bermaksud berhenti sampai di situ, dan banyak orang menendang gerbang, mencoba membukanya. Chapter 5989. Adegan seperti itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah Longmen. Dan Harvey York hampir tahu dengan jari kakinya bahwa ini pasti perintah dari Sekte Bumi. Terlebih lagi, adegan ini membuatnya semakin yakin dalang di balik ini adalah Amos Augustus. Bagaimanapun, apa yang benar terkadang adalah salah, dan apa yang salah terkadang adalah benar. Di mata semua orang yang tidak akan pernah melakukan hal semacam ini, cenderung untuk paling menyukainya. Di satu sisi, Amos Augustus dapat dengan sempurna mencapainya sasaran. Di sisi lain, dia juga dapat menemukan mengkambing hitamkan Stefan Augustus. Dari sudut pandang ini, Neil Osborn seharusnya mengetahui kebenaran tentang masalah putrinya. Jika tidak, Amos Augustus tidak akan menembak secepat itu. Harvey York mengabaikan keributan di depannya, tetapi mengikuti instruksi yang dikirim oleh Yasmin Osborn. Namun, sebagian besar wakil presiden ini telah menemukan seseorang untuk mereka dukung. Harvey York memikirkannya lagi dan berkata ringan, jika tidak ada dukungan, yang disebut wakil presiden ini, bahkan jika mereka diberikan keberanian, mereka tidak akan berani membuat masalah saat ini kan? Seharusnya ada. Ernest Ray tersenyum masam. Bagaimanapun, untuk membantu kakak senior Kali Howell, aku bahkan membawa nama keluarga Ray. Tapi orang-orang itu tidak takut. Harvey York mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu bertepuk tangan dan berkata, mari kita lihat apa yang terjadi. Pada saat ini, di kantor Presiden Cabang Longmen, Kali Howell dengan pakaian olahraga ketat sedang duduk berhadapan dengan seorang pria yang mengenakan jubah seni bela diri hitam. Ada teh mengepul di depan mereka berdua, dan penjaga tinggi berdiri di belakang satu sama lain. Pada saat ini, suasana antara kedua belah pihak tidak terlalu hangat. Jelas, mereka seharusnya berbicara satu sama lain, tapi suasananya tidak bagus.